kita bisa tanya jawab. Kita lanjut dulu. Profesor Dr. Ali Jum'ah, ini Mufti Agung Mesir, di dalam bukunya Al-Mutasyaddidun Manhajun wa Munaqasatu Ahammi Qadayahum, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjawab dakwah kaum salafi. Nah, salafi di sini beda ini. Salafi menjawab dakwah kaum salafi, yang dimaksud salafi di sini bukan generasi yang pertama tadi, bukan. Nanti ini datanya. Istilah salafi atau as-salafiyah pada dasarnya mengandung makna yang baik. Namun belakangan disalahfahami, bahkan cenderung kurang baik oleh orang-orang yang mencoba menisbatkan dirinya sebagai salafi. Nih, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan sebagian mereka mengklaim bahwa satu-satunya pewaris salaf adalah kelompok mereka. Satu-satunya salaf kelompok mereka. Padahal tadi, kalau orang itu mengikut mazhab Hanafi, ya salaf. Kalau orang itu mengikut mazhab Maliki, ya salaf. Kalau orang itu mengikut mazhab Syafi'i, ya salaf. Kalau orang itu mengikut mazhab Hambali, ya salah. Tapi ada kelompok orang yang mengklaim bahwa yang salafi kami. Tapi biarin aja, gak apa-apa. Yang penting nanti kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Karena itu apa? Kembali kepada arti salafi. Khairun nas qarni tsummal ladzina hum tsummal ladzina hum. Manusia terbaik, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, lalu generasi sesudah zamanku yaitu sahabat, lalu generasi tabi'in tabi'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya berdasarkan hadis khairun nas qarni tsummal ladzina hum tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum, setiap muslim itu pasti memiliki kadar kesalafian, sedikit atau banyak, karena mereka itu pengikut sahabat, pengikut tabi'in, pengikut tabi'in. Jadi kalau di kita nih ada orang yang kalau pun dalam perjalanan, walaupun cukup sholatnya itu untuk qashar, dia tidak mau qashar, tetap lengkap, itu juga mengikut sahabat. Tapi ada orang yang kalau dalam perjalanannya sudah mencukupi syarat untuk qashar karena lebih dari 80 km atau 90 km, dia qashar juga itu ikut sahabat. Jadi sesungguhnya kita juga salafi. Alhamdulillah. Namun begitu dengan pengakuan kesalafian seseorang, Masya Allah, sesungguhnya sih bahwa salafi itu pengikut salafus soleh. Jadi orang-orang yang mengikut orang-orang soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Ali Jum'ah menyebutkan bahwa munculnya istilah salafi yang pertama kali menurut Dr. Ali Jum'ah itu muncul pertama kali di Mesir, kurang lebih tahun 1882. Kapan itu? Pada saat Mesir dijajah oleh Inggris. Kita lewatin aja. Jadi tahun 1882, 1922 itu di situ muncul istilah salafi pertama kalinya di Mesir. Di masa itu menjamur gerakan yang mengumandangkan semangat reformasi ajaran Islam. Jadi semangat salafi itu adalah semangat pemurnian ajaran agama. Karena saat itu
Di Mesir itu terjadi banyak bid'ah dan banyak khurafat. Maka Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh melakukan gerakan yang disebut gerakan salafi. Jadi ritual bid'ah, ritual khurafat itu berkembang pesat. Sehingga ajaran-ajaran tasawuf itu lebih banyak terkontaminasi oleh ritual aneh dan bisa disebut juga gila. Di sini kami berikan catatan bahwa tidak semua aliran tasawuf itu menyimpang, enggak. Banyak juga yang baik. Tapi ada sebagian yang terlibat bid'ah dan khurafat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya ini tidak jauh seperti di Indonesia. Ritual bid'ah khurafat ini, bid'ah itu sesuatu yang baru. Khurafat itu sesuatu yang mistik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bid'ah itu merujuk kepada amalan, keyakinan yang diadakan tanpa dasar dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran gak masuk, Sunnah gak masuk, ijma masuk, qiyas juga gak masuk, maka dianggap bid'ah, dianggap sebagai mengada-adakan yang baru. Khurafat adalah kepercayaan praktek yang berasal dari mitos, tahayul, tradisi yang tidak memiliki dasar dalam Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri khurafat itu pertama tidak berdasarkan dalil syar'i. Sumbernya tradisi lokal atau kepercayaan nenek moyang. Nah, ini. Makanya kita mesti melestarikan kepercayaan nenek moyang. Kalau percayaan nenek moyang kan berat, Pak. Berat. Mengandung unsur tahayul atau hal-hal irasional. Nah, ini khurafat. Nah, zaman itu ziarah kubur itu merajalela. Jadi orang pingin naik pangkat, pingin kaya, pingin apa, itu ziarah kubur kerjaannya, Pak. Nah ini Pak. Sehingga ini diberantas oleh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani untuk tidak begitulah gitu. Jadi bahkan sampai-sampai nah ini orang itu meminta langsung kepada wali. Jadi mintanya kepada wali, bukan kepada Allah. Ya, bahkan ada yang menggosok-gosokkan tubuhnya ke makam wali. Kemarin juga ada kalau nggak salah ya. Di video itu ada, saya lihat. Jadi ini dulu, Pak, tahun 1800-an lebih 1900-an di Mesir ini. Jadi itu sejarah berulang, Pak. Nah, ini. Bahkan ada makam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ini sangat banyak pengunjungnya. Nah, tidak semua orang yang berkunjung atau ziarah ke Syekh Sayyid Al-Badawi ini adalah menyimpang, enggak. Tapi ada mungkin sebagian kecil yang menyimpang. Sehingga kritik ulama Syekh Muhammad Abduh agar tidak terjadi berlebihan terhadap ziarah kubur itu. Sebetulnya anunya ke sana, bahkan ada juga yang tarian berlebihan di dalam maulid. Maulid Nabi pakai jingkrak-jingkrak, joget-joget. Nah, ini kan. Jadi artinya apa? Ini yang kemudian oleh orang yang menamakan diri sebagai kelompok salafi di Mesir saat itu ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.